Oke guys, selamat malam. Ini kalau agak ada suara orang ngaji di belakang, ini aja maklum aja soalnya bulan puasa guys. Ini gue cepet aja sambil sambil update-update sedikit-sedikit ya. Ini kita di weekly dulu. Ini kan ini udah fix ya kayak kata saya kemarin ya. Ini dia harus ngebentuk ini dulu lower high dulu. Sekalian ambil manipulasi yang di atas. Ini juga ada FVG daily dan FVG weekly di sini kan numpuk kan. FVG itu kalau di saya ya semakin pekat gambarnya warnanya ini dia itu semakin valid guys. Oke. Nah ini udah invalid ya, bisa kita bilang invalid ya ini ya, yang ini nih. Nanti kita sama-sama kita hapus aja ya. Ini sama-sama kita hapus nih. Dia nggak dia ke atas dulu ternyata ngambil manipulasi dulu guys, baru dia ke bawah lagi. Oke. Ini kita hapus ya sama-sama. Boom. Nah, terus kita pindah ke daily guys. Kita pindah ke daily. Ini di daily ini saya ulang dikit ya. Jadi di PO3-nya ICT itu ada akumulasi manipulasi distribusi guys. Nah, ini akumulasi manipulasi distribusi, akumulasi manipulasi distribusi, ini juga akumulasi terus manipulasi dulu ke FPG weekly dan daily tadi, terus dia distribusi guys. Soalnya kita kayaknya harus ngambil yang di bawah sini guys dulu guys. Dan break up structure-nya itu di sini ya nanti ya. Kalau dia udah nembus ini berarti kita ke bawah tuh. Nah, ini berarti kan valid ya, kita ke atas dulu ngambil manipulasi kan guys, berarti ini invalid ya. Ini kita hapus juga nih, kita hapus sama-sama, boom. Oke, skenario 1 udah terpenuhi, skenario 2 nya invalid ya. Nah, terus kita ke 4 hour. Nah, di 4 hour ini guys, di 4 hour ini tadi bentar nih 4 hour ya. 4 hour ini udah gua tandain nih, udah gua tandain juga. Jadi gua nandainnya itu kalau di 4 hour ini gua top down guys. Top down dulu, gue cari EVG-nya yang kira-kira dia itu bakal numpuk dan bikin warna yang lebih pekat. Nah, jadi gitu. Kalau warna yang lebih pekat itu dia artinya valid guys. EVG-nya. Jadi kita bisa ngurangin ini ya, ngurangin spekulasi di mana EVG yang valid, di mana EVG yang nggak valid gitu. Nah, jadi cara 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 gue nganalisa EVG yang valid itu kayak gitu guys. Nah, ini belum semua nih. Tadi kan udah nih EVG daily. Ini gue tandain kan EVG daily, EVG weekly-nya juga. Nah, terus EVG 1 hour juga udah gue tandain nih. Cuman yang 4 hour-nya ini gue sekalian mau tunjukin juga. Ini kan kita lagi ke atas nih ngambil daerah manipulasi ini kan. Ngambil daerah manipulasi ini. Nah, terus ke atas itu kemana sih gitu kan? Kemana sih bang ke atas itu gitu? Dia bakal sampai mana gitu. Kita harus kurangin ini kan, harus ngeeliminasi kemungkinan-kemungkinan yang bikin spekulasi kita ngawur kan. Nah, jadi itu. Ini kita tandain EVG-nya dulu, value gap-nya semuanya ditandain ya. Ini gue tandain lagi biar warnanya itu ada yang lebih pekat gitu guys. Nah, ini EVG 4 hour. EVG 4 hour. Nah, ini warnanya salah nih. Gitu. Terus EVG 4 hour lagi di mana lagi guys? Oh, di sini ada nih. Bentar ya, ini di sini ada nih. Kecil ya, tapi ya ini kita eliminasi dulu. Kita ambil yang gede-gede, yang obvious aja guys. Nah, ini APG for our APG. Nah, oke. Nah gitu guys. Jadi kemungkinan terbesar untuk sekarang kan kita ngambil yang paling pekat ya, yang paling pekat dia mau kemana gitu, APG-nya. Nah, jadi eh, ini kemungkinan besar dia akan ke daerah sini guys. Sorry guys, daerah ini nih, ini kotak ini gue kotakin ya. Nah, gue kasih kotak di sini. Ini kita kasih warna merah aja guys. Kita kasih warna merah. Tuh, itu di daerah situ ya. Berarti ya, ini kemungkinan dia bakal paling paling masuk akal itu dia ngambil ini guys, 80 berapa nih, 80.500 sampai 80.800 nih. Nah, kemungkinan besar dia bakal ke sana untuk manipulasinya. Oke, jadi kita ngurangin spekulasi gitu ya, spekulasi yang bikin ngawur nantinya. Jadi untuk 4 jamnya mungkin kayak gitu nih. Ini high low, high high, ini internal market structure kita ya. External order flow kita. Terus ini juga internal order flow kita juga masih valid ya guys, masih valid. Ini di sini ada, bentar. Gue sambil edit ya guys. Soalnya gue nggak ada persiapan juga kalau yang kayak gini-gini nih. Ini dia bentuk higher low di situ kan. Ini higher low. Terus kita nyari higher high lagi guys. Ya,
ini kan ini mau kemana Bang gitu kan. Kalau kita long, kalau kita lagi bullish itu guys, kita kan nyari untuk kesempatan buy long kan. Nah, jadi kita kalau udah yang udah ketinggalan gitu, nggak sempat ini, nggak sempat apa, nggak sempat entry apa segala, jangan jangan takut sih. Ini gua kasih insight ya, di mana kalian harus long gitu ya. Oke, ini kita ke 1 hour ya, kita ke 1 hour. Jadi di 1 hournya ini kita tandain guys. Ini kan ini di 4 hournya kita udah tahu dia ngebentuk high low dan kita ngincer higher high kan. Berarti kita nyari order buy gitu kan, limit buy. Nah, terus di ini di apa? Di 1 hournya ini kita tandain guys. Kita tandain dulu swing low terakhir yang benar-benar ngedorong harga, yang benar-benar ngedorong harga ya. Dan swing high terakhir guys. Ini kan itu kita nyari area premium diskon guys. Ini kita tandain ini pakai Fibonacci yang ini ya. Kalian bisa copy settingnya atau kalian mau cari sendiri bebas, yang penting kalian bisa nandain ini nih, garis tengah nih, equal ini nih. Yang artinya kalau kita mau nyari buy, kita harus di area diskon guys, bukan di area premium. Nah, dia kan ke area diskon dulu nih nanti nih, baru dia ke area premium. Terus kita tandain guys, di area diskon itu ada apa aja, point of interestnya. Nah, jadi kita tandain, ini ada satu nih, ini kan fair value gap nih. Ini fair value gap yang 1 jam, terus fair value gap ini juga yang masih masuk di area diskon ya. Ini juga fair value gap yang 1 jam ya. Nah, terus kita cari juga kayak order block gitu-gitu, guys. Order block itu gini, guys. Ini gue tandain ya. Ini gue tandain nih satu tar pembukaan nih. Di sini ada order block. Tar order block. Terus juga bentar ini di sini gue bisa juga lihat ini blok juga. Ini blok juga. Terus area liquidity liquidity penting yang ini liquidity. Terus ini juga kita tandain pakai rectangle aja ya. Bentar, ini liquidity penting. Kalian nggak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu bingung, bang gimana apaan tuh ini apa segala. Tandainya gimana bang itu? Ya tandain aja sesuai dengan konsep ICT-nya. Nah, jadi kalian PDRay itu dia banyak guys, ada rejection block, ada order block, ada FVG dan lain-lain gitu. Jadi nanti gua mungkin bakal bikin seriesnya ya. Ini rejection block guys namanya. Rejection block. Semoga sempet ya gue bikin seri-seri kayak gitu ya. Soalnya udah mau pulang kampung nih. Nah, terus ini kita ganti nih. Kita ganti biar lebih jelas ya. Sebenarnya gue nggak suka garis-garis solid kayak gini. Agak nyakitin mata aja gitu. Nah, ini guys. Kalau di daerah sini ya nanti ya. Sorry, sorry. Kalau dia ke salah satu ini, POI kita ini, nanti kalau dia ke salah satu situ, dan dia nunjukin rejection kuat itu dengan candle displacement guys, candle displacement, candle reject, kena candle yang pin bar, terus candle engulfing kayak gitu-gitu. Nah, kalau dia nunjukin rejeksi kuat kayak gitu, kalian otomatis harus pindah ke M15 buat konfirmasinya ke M15 ya. Nah, terus di M15 itu kalian cari tunggu market structureship di daerah sini ya, market structureship di daerah sini di M15. Baru kalian bisa kalian bisa entry gitu. Jadi gitu. Terus gue juga ada gue sekarang udah ada posisi ya. Udah ada posisi di sekitar 70.800, 70.926 kalau nggak salah. Itu gue entry-nya juga pakai kayak gitu guys. Terus kemarin juga gue udah backtesting ya, udah backtesting juga. Um, dan itu valid guys kalau untuk ICT dipakai di konsep di kripto gitu, untuk konsep ICT-nya sendiri itu valid. Nah, ini guys, ini ininya nih checklistnya nih. Checklistnya. Oke, ini kalian bisa screenshot ya. Pokoknya ikutin aja ini. Nah, nanti kalian sering-sering backtest dan juga sering-sering apa ya, sering-sering entry pakai margin-margin margin-margin teri gitu. Nanti insya Allah bakal ngerti guys. Dan kalau ada yang belum paham, nanti gue bakal bikin backtest lagi atau kalian bisa juga apa di DM gua di ini di apa di Telegram atau di YouTube-nya sendiri untuk komen gitu. Nah, nanti juga gue bakal ini kasih link Telegram grup kita ya, grup Porsche Academy namanya itu. Nah, nanti kalian bisa sharing-sharing di sana. Oke guys, mungkin itu aja dulu. Intinya kalau kalian mau nyari long, kalian harus tunggu ke daerah sini ya, ke daerah ini.
atau ini, atau ini, atau ini, atau ini. Dan kalau dia nunjukin rejection kuat, baru kalian entry tuh, entry long. Jangan di daerah sini guys. Pokoknya jangan di daerah 72.200 sampai 74.400 itu jangan entry di situ. Oke, harus entry di bawahnya. Nah, terus stop loss kalian nanti di bawah sini nih, di bawah ini air low terakhir ya. Oke, itu dulu guys. See you.